Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu hal yang cukup mengejutkan pada saat ada adegan di rekonstruksi kasus penganiayaan David yang dilakukan oleh Mario Dandi. Ini adalah salah satu adegan dari 23 adegan tersebut adalah pada saat saksi N itu mau menyelamatkan David ya. Jadi si saksi N ini meminta Agnes untuk memberikan pahanya untuk menopang lehernya David, tetapi si Agnes cuma diem aja. Dan pada saat dia diam, dia cuma ngebantu seala kadarnya. Ya, ini bisa menunjukkan bahwa kalau dikatakan dari kakaknya Agnes bahwa adik saya itu berusaha melerai, berusaha tidak mau terjadi hal seperti itu kan hanya sekedar kata-kata. Tetapi fakta di persidangan nanti kita akan melihat, dan ini kan bagian sebelum menuju ke persidangan. Karena tahapan persidangan sudah akan sebentar lagi. Kalau sudah selesai dari kepolisian dengan 2 alat bukti yang lengkap, dengan berkas-berkas yang lengkap, ini akan diserahkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan nanti kalau dinilai sudah lengkap semuanya, baru akan dialihkan ke persidangan. Jadi Agnes tidak bisa dipungkiri, kita nggak bisa hanya melihat seorang Agnes tuh hanya dari usianya saja yang 15 tahun, tapi perilakunya yang luar biasa. Dia yang dikatakan adalah pernah menjalin hubungan asmara, mungkin cinta monyet gitu dengan David. Tetapi dia untuk diminta bantuan saja oleh saksi N yang merupakan orang tua dari temannya David yang di lokasi kejadian. Dia aja cuma diem doang. Kalau orang bener-bener pada saat itu dia ngerasa, waduh teman saya nih diapa-apakan, kasihan banget. Jangankan cuma memberikan pahanya gitu ya untuk membantu mengangkat. Melakukan hal yang histeris, teriak-teriak itu hal yang sangat normal dan juga wajar. Tetapi si Agnes cuma diem aja. Artinya apa? Memang ini kemungkinan besar sudah menjadi rencana dari Agnes, dan dia juga kan ada statement yang dikatakan dari Mario Dandi ke saksian ini. Dikatakan begini, saksian kan bilang ya, yang mengatakan begini bahwa kamu apain teman anak saya? Terus si Dandinya bilang, dia lecehkan adik saya tante. Dia yang membuat hal-hal nggak benar. Ini kok mirip kayak Putri Chandrawati ya. Ini memang nggak bisa dipungkiri kalau dilihat dari foto-foto yang tersebar di media massa. Apakah Agnes ini sudah dikategorikan bisa orang dewasa? Harusnya sudah orang dewasa ya, karena kan sedih juga ya pada saat kita ngelihat di rekonstruksi Agnes tidak hadir karena secara undang-undang dia masih di bawah umur, tetapi perilakunya bagi aku ini sudah lagi bukan anak di bawah umur sih teman-teman. Ya mudah-mudahan ya hukumannya nanti untuk Agnes juga sepadan, karena kalau untuk Mario Dandi dan juga Shane itu hukumannya adalah maksimal 12 tahun penjara, dan Agnes juga harusnya juga walaupun dia dalam kategori anak-anak ya bisa masuk juga sama untuk hukuman tersebut. Karena yang dialami oleh David itu luar biasa. Tetapi gini teman-teman ya, kalau dalam rekonstruksi kemarin kita lihat beberapa hal yang cukup menyolok banget. Pertama, Mario dan Shane itu terlihat mereka menangis ya. Ya aku tahu lah teman-teman wartawan di Indonesia juga mereka tuh orang lapangan yang keras-keras, melihatlah bagaimana karakteristik video yang telah dilakukan oleh Mario menghajar si David semuanya. Apalagi pada saat si Mario memberikan adegan kemenangan versinya Cristiano Ronaldo ya, dengan gaya dia yang songong seperti itu. Jadi wartawan teriak semuanya. Mario dan juga Shane itu terlihat menangis beberapa kali. Dan ini aneh ya, usia 20 tahun tetapi masih bisa menangis seperti itu. Tetapi apa kabar pada saat mereka melakukan kejahatan yang sangat sadis tersebut ke David, mukulin, nendangin kepalanya si David sampai dia tidak sadarkan diri berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sekarang pun juga masih terus dirawat di rumah sakit. Terus juga pada saat ada kata-kata yang dikatakan oleh si Mario kan gini ya, Mario tuh bilang ada salah satu statement yang menurut aku juga serem banget sih. Aku nggak takut intinya kalau anak orang mati gitu ya. Sombong banget ya. Ini gara-gara kesombongannya ini kan sekarang bapaknya juga Rafael juga aduh kasihan banget ya. Udah dipecat dari jabatannya, dicopot. Kemudian juga hartanya juga sekarang sedang diselidiki lebih dalam. Kalau terakhir kan ini juga tamparan banget sih untuk Sri Mulyani ya. Karena aku lihat sekarang kayaknya banyak masyarakat tuh yang kesel gitu sama pajak gitu ya. Kementerian Keuangan kayaknya bener-bener lagi disorot banget. Nah, dalam rekonstruksi kemarin ada 3 adegan sih, 3 bagian ya. Bagian pertama itu adalah pada saat Mario jemput Agnes di sekolah, kemudian Mario jemput si Shane, dan ketiga adalah penganiayaan sampai dibawa ke rumah sakit.
dan bisa menunjukkan sebegitu semena-menanya. Sekarang kita bahas adalah mengenai si bapaknya dari Mario kan ya. Ini kan kita lihat ya, ada statement yang dikatakan bahwa dari Mahfud MD, Menko Polhukam, ada transaksi mencurigakan sekitar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Langsung dong Sri Mulyani konfirmasi ke Mahfud MD, datanya itu dari mana dan sebagainya bla bla bla. Tetapi pada saat mereka sudah berkomunikasi, karena jujur aku termasuk orang yang awalnya cukup kagum dengan Sri Mulyani, tetapi dengan melihat Kementerian Keuangan yang dia adalah pimpinannya, tapi sebegitu banyak banget transaksi yang mencurigakan, karakteristik pemimpin seperti ini menurut aku juga perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Kita tidak kekurangan orang pintar di Indonesia, tetapi tentang kredibilitas begitu. Bahkan Sri Mulyani juga pernah diwawancara di salah satu stasiun TV ya, tentang harta yang dimiliki juga. Ya, dijelaskan bahwa pendapatan dia pada saat dia bekerja di Amerika dan sebagainya, ya secara sekilas cukup masuk akal, tetapi kan kalau sudah ngomongin audit seperti ini, kita juga harus melihat secara detail. Nah, transaksi 300 triliun ini, Mahfud MD mengatakan bahwa ini adalah tentang pencucian uang, bukanlah korupsi. Pencucian uang itu adalah kejahatan yang luar biasa, lebih parah dibandingkan korupsi. Ini kalau aku analisa, karena kan perpajakan ya di Kementerian Keuangan. Jadi dugaan sangat kuat adalah orang-orang pengusaha-pengusaha ataupun juga pemilik tambang dan sebagainya, orang-orang kaya di Indonesia. Mereka ini biasanya ada konsultan pajak, begitu kan ya dugaan. Jadi konsultan pajak tuh misalnya begini kan, kalau di Indonesia kalau penghasilannya sudah lebih di atas berapa, 1 atau 2 miliar gitu kan ya. Yang paling tertinggi kan per tahun itu bisa 35% dari total penghasilannya selama setahun. Kalau penghasilannya setahun tuh misalkan adalah 1 triliun, 35%-nya itu udah berapa ratus miliar teman-teman. Nah, dugaannya adalah dari si pembayar pajak tersebut, mereka dikasih diskon. Diskonnya mungkin 40% dari total kewajiban pajaknya. Yang dibayarkan ke negara mungkin cuma 50%, tetapi 10%-nya itu masuk ke oknum-oknum tertentu. 10% itu cuma satu wajib pajak aja. Ada berapa ribu wajib pajak di Indonesia. Makanya kita banyak masyarakat tuh yang sekarang lagi geram banget, dan sebagian masyarakat, aku baca komentar netizen, Sri Mulyani mundur saja dari Kementerian Keuangan begitu. Well, kita nggak boleh terlalu dini juga ya, karena aku lihat dari Sri Mulyani juga sangat proaktif pada saat dia mendapatkan laporan tersebut, langsung mendatangi Mahfud MD melakukan klarifikasi, dan Sri Mulyani juga mengatakan dalam konferensi persnya bersama Mahfud MD bahwa saat ini mereka sedang melakukan investigasi dan audit ke 126 kasus, dan dikatakan bahwa mereka sangat terima kasih kepada Mahfud MD karena sudah mengangkat mengenai hal tersebut dan sedang menantikan mengenai 300 triliun tersebut, data-datanya dari mana saja. Kalau berhubungan dengan dari bapaknya Mario, si Rafael ya, tentang uang transaksi 500 miliar rupiah dari sekitar 40 rekening yang dimiliki keluarganya, baik itu dari Mario, terus juga Rafael, terus juga istrinya, dan anak yang lain lagi. Itu kan sekarang sedang dilakukan investigasi. Kalau total harta kekayaannya kan diketahui menurut laporan dari KPK juga sekitar 56 miliar rupiah. Sri Mulyani juga dengan tegas mengatakan itu ada hal yang janggal. 56 miliar aja janggal. Apa kabar dengan 500 miliar transaksi yang ada di keluarganya? Apakah itu tidak lebih janggal? Yang lebih janggal lagi juga ada dugaan bahwa di brankas safety box di rumah Rafael juga ditemukan uang sekitar 37 miliar rupiah. Jadi seperti aku bilang di pembahasan video sebelum ini mengenai Rafael, aku yakin sekali bahwa harta dia itu sudah mendekati angka triliun. Bukan sekedar puluhan atau ratusan miliar. Aku yakin sudah mendekati angka triliun. Sebenarnya kasus di pajak ini sangat menggelikan ya. Dulu ada Gayus Tambunan dan masih banyak lagi rentetan pegawai oknum pegawai pajak yang terlibat kasus seperti ini. Tetapi terus aja terjadi dan terjadi lagi. Artinya memang benar-benar parah banget ya. Nggak heran kita masyarakat tuh sebegitu marah banget. Kita itu sekarang kan sama Sri Mulyani, kalau kita nggak ngebayar pajak, dikasih ancaman A, B, C, dan D. Akan terkena ini, A, B, akan terjadi
integrasi data yang dihubungkan dengan NPWP dan sebagainya. Intinya tuh masyarakat kesannya diperas banget untuk membayar pajak, which is bagus. Pajak itu memang menjadi salah satu pembentuk membuat ekonomi Indonesia maju. Tetapi kita kok nggak yakin ya, apakah 50% doang dana yang dihasilkan dari pajak di Indonesia itu yang benar-benar dipakai untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan membangun infrastruktur dan sebagainya, bantuan sosial juga termasuk. Apakah mungkin 50% dari total pajak Indonesia sebenarnya bocor gitu ya, masuk ke oknum-oknum tertentu. Jadi kayaknya di Indonesia itu yang namanya korupsi, nepotisme, itu benar-benar sudah parah banget sih teman-teman. Sudah levelnya level tingkat dewa gitu. Indonesia kurang apa sih di kita itu sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Sumber daya manusianya juga nggak kalah lah dibandingkan dengan negara lain. Walaupun ya mungkin masih banyak juga yang tidak oke. Tetapi kalau secara GDP, negara kita tuh masih jauh banget ya untuk dikategorikan sebagai negara maju. Itu kan kalau nggak salah GDP-nya tuh per tahun, kalau nggak salah hampir pendapatannya hitung-hitungannya ya, itu harusnya sekitar 100, hampir 200 juta lah rata-rata pendapatan per tahun untuk orang Indonesia kalau mau dikategorikan sebagai negara maju. Tetapi kan pendapatan kita ternyata kan rata-rata per tahun itu paling hanya ya mohon maaf gitu, hanya 60-70 juta doang per tahun. Kalau dibandingkan dengan negara Singapura yang kita lebih merdeka lebih lama, SDA sumber daya alamnya juga lebih banyak. Tapi kalau kita ketinggalan jauh ya dari Singapura. Singapura tuh sudah masuk dalam top 10 ya, ekonomi terbaik dunia, top 5 beberapa kali juga. Tetapi Indonesia masih stagnan di negara berkembang, ya karena masih banyak oknum-oknum yang seperti ini. Kita nggak bisa lagi menyebutnya oknum sih, tetapi kita nyebutnya adalah gerombolan ya. Kalau oknum kan harusnya mungkin dihitung dalam jari gitu, tapi kan ini tidak seperti itu, banyak banget. Oke, tapi di sisi lain kembali ke kasusnya Mario tadi, nggak tahu nih, mungkin kayak Tuhan itu sudah muak gitu yang ngelihat sebagian orang-orang yang begitu sombong banget. Mario, anak orang kaya raya di Indonesia gitu, kemudian tipikal ya, sebagian orang itu kalau mereka tuh mendapatkan harta dengan sangat mudah, bukan hasil kerja keras yang beneran, biasanya itu akan menggunakannya seperti Mario seperti ini, semena-mena dan foya-foya. Jadi ada thank you-nya juga nih buat Mario, gara-gara dia pamer, gara-gara dia suka flexing, terus juga melakukan tindakan kekejian ini, bapaknya, kasus-kasus yang lain semua terbongkar. Dan aku yakin tidak mungkin kalau Rafael ini hanyalah melakukan aksinya sendiri aja, bapaknya Mario ya, karena Rafael kan juga bukan pejabat tertinggi di Kementerian Keuangan, ada atasannya, ada bawahannya, ada level-levelnya. Nggak mungkin kalau atasan dan bawahannya tidak mengetahui atau bahkan dugaannya juga mereka terlibat. Mudah-mudahan ya yang benar-benar diusut tuh nggak cuma para eksekutornya aja, tetapi ada orang-orang, mungkin kalau dibongkar semua mungkin aja 50% gitu dugaannya pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan itu terlibat dalam dosa-dosa mengenai pencucian uang ini. Mungkin dugaannya seperti itu. Makanya ya ini adalah efek domino. Kita lihat nanti apakah Sri Mulyani benar-benar bisa membersihkan kementerian yang dia pimpin ini dari oknum-oknum yang luar biasa mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, ataukah hanya sekedar di bibir saja. Karena aku lihat kecenderungannya masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai kesel dengan Sri Mulyani, karena bagaimanapun juga dia begitu keras dengan masyarakat untuk pajak, tetapi di rumahnya sendiri aja terjadi banyak kebocoran. Udahlah, daripada uangnya dikorup sama oknum-oknum, mendingan gak usah bayar pajak aja. Sebagian orang berpikir seperti itu. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook page Kodi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.